Saatnya membahas sesuatu yang membuat kita merinding dan ingin bersembunyi di balik selimut. Badut. Terkejut? Siapa yang gak menyukai seniman berhidung merah, berwajah putih, dan berambut konyol yang melakukan juggling dan membuat balon binatang sebagai mata pencaharian? Ternyata banyak orang yang gak suka badut dan ada alasan aneh di baliknya. Pernahkah kamu mendengar tentang coulrophobia? Itu nama ilmiah untuk rasa takut pada badut. Penderita coulrophobia mengalami ketakutan dan kecemasan berlebihan saat melihat badut, bahkan kadang sampai tidak bisa melihat foto badut tanpa merasa mual. Tapi kenapa badut begitu menakutkan? Menurut sains, ini berkaitan dengan beberapa faktor. Kita mulai saja dari riasan wajahnya yang biasanya sangat tebal. Ini bisa meresahkan karena menyembunyikan identitas asli badut dan membuat mereka terlihat seperti orang lain. Para ilmuwan percaya kita kadang merasa takut pada badut karena tidak tahu ada apa di balik senyum palsu mereka. Atau apa niat mereka yang sebenarnya. Sepatu yang besar juga menjadi faktor. Ukurannya terlalu besar sehingga membuat badut terlihat kaku dan susah bergerak. Kita tidak bisa memprediksi gerakan mereka dan itu bisa membuat kita merasa takut. Ketakutan kita juga berkaitan dengan perilaku mereka. Badut dikenal tidak terduga dan nakal. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dan ketidakpastian itu menimbulkan rasa takut juga. Beberapa dari kita juga pernah mendengar cerita tentang badut-badut menyeramkan. Sebut saja Pennywise, badut menyeramkan dari novel It karya Stephen King. Awalnya badut ini mungkin terlihat ramah, tapi jangan tertipu. Dia sebenarnya makhluk yang bisa berubah wujud dan suka mencelakai orang. Astaga! Selanjutnya adalah Joker, penjahat terkenal yang selalu berseteru dengan Batman. Semua cerita ini jelas membuat nama badut yang lucu ini menjadi buruk. Lalu dari mana asal mula badut? Yuk kita simak sejarahnya. Pertama-tama, kita luruskan dulu satu hal. Badut bukan hanya orang-orang lucu bersepatu besar dan berhidung merah. Mereka bagaikan pahlawan super di dunia sirkus. Mereka membawa kegembiraan dan tawa kepada orang banyak dan melakukan semuanya dengan mengenakan kostum konyol. Menurut sejarah dan mitologi, badut sudah ada sejak lama. Dalam peradaban kuno dari Mesir atau Roma, ada orang-orang yang melakukan aksi komedi untuk menghibur masyarakat. Para penampil ini dikenal sebagai fools atau pelawak dan mereka sangat dihormati di komunitasnya. Pada abad pertengahan, keadaan mulai menjadi sedikit lebih serius. Beberapa pihak berwenang tidak suka ada orang yang membuat lelucon dan bersenang-senang. Karena itu, pertunjukan komedi dilarang. Orang-orang tidak menerima hal ini begitu saja. Mereka menemukan cara untuk tetap menghibur dengan menciptakan perkumpulan rahasia badut. Badut-badut ini tampil di jalanan dan pesta-pesta tertutup, mengenakan topeng dan kostum untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Akhirnya, larangan tersebut dicabut dan para badut bebas tampil secara terbuka kembali. Dan benar saja, mereka menjadi bagian penting dari dunia sirkus dengan tingkah lucu dan kostum konyol mereka. Beberapa bahkan menjadi terkenal seperti Charlie Chaplin yang hebat. Bagaimana dengan Raja Badut? Apa kamu pernah dengar tentangnya? Oke, akan kuceritakan kisah Joseph Joe Grimaldi yang juga dikenal sebagai Raja Badut Clerkenwell. Iya, lidahku kesleo saat menyebutnya. Joe adalah seorang legenda di bidangnya, lahir pada tahun 1778 sebelum ponsel pintar dan TikTok mendominasi dunia. Joe Grimaldi sudah menjadi superstar sejak awal. Dia memiliki gaya badut yang sangat unik pada masa itu. Kostumnya cukup menakutkan karena membuatnya terlihat seperti mimpi buruk. Warna-warna flamboyan dan pakaiannya yang gemerlap bersaing dengan Harley Quinn dalam hal visual pop, tapi yang paling mencolok dari semuanya adalah riasan wajah yang seluruhnya berwarna putih, menutupi setiap bagian kulit yang terlihat, termasuk telinga, bibir, dan lubang hidungnya. Tingkah lakunya sangat lucu, sehingga dia dengan cepat menjadi terkenal di London. Joe punya kemampuan luar biasa untuk membuat orang tertawa tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Salah satu karakter Joe yang paling terkenal adalah Joey the Clown, badut kikuk yang lucu dan menyenangkan ini tampaknya tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Dia sering jatuh, tersandung dan umumnya mempermalukan dirinya sendiri. Tapi itulah yang membuatnya hebat, orang-orang menyukainya karena kekonyolannya. Meskipun begitu, hidup Joe tidak selalu penuh tawa dan canda, dia juga mengalami masa-masa sulit.
Salah satunya dia menderita banyak masalah kesehatan. Tapi bahkan di masa-masa tergelapnya, Joe tidak pernah kehilangan selera humornya. Dia selalu menemukan cara untuk membuat orang lain tersenyum, bahkan ketika dia sendiri sedang menderita. Tidak semua badut dikenal sebagai sosok yang konyol dan ceria, karena itu aku akan menceritakan kisah tentang jenis badut yang berbeda, yaitu Emmett Kelly. Dia lahir pada tahun 1898 di Kansas. Masa kecil Emmett tidak mudah, keluarganya sangat miskin, dan orang tuanya berpisah saat dia masih kecil. Tapi Emmett adalah orang yang tangguh, dan dia menggunakan selera humornya untuk melewati masa-masa sulit. Saat Emmett masih muda, dia bergabung dengan sirkus. Dia memulai sebagai pemain palang gantung, berayun di udara menggunakan alat besar yang digantung. Tapi dia segera menyadari bakat sejatinya adalah membuat orang tertawa, karena itulah dia menjadi badut dan dia sangat ahli dalam hal itu. Itu karena dia juga punya banyak bakat lain yang membuatnya menonjol, salah satunya dia seniman pantomin hebat. Dia bisa menyampaikan cerita hanya dengan menggunakan tubuh dan ekspresi wajahnya. Dia bisa membuatmu tertawa, menangis, atau merasa takut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Emmett juga punya bakat dalam berimprovisasi. Dia bisa memikirkan hal-hal lucu untuk dilakukan atau dikatakan secara spontan tanpa perlu direncanakan. Salah satu aksi khasnya yang paling terkenal adalah Weary Willy. Dia berperan sebagai badut murung yang tidak pernah beruntung. Tapi meskipun menyedihkan, dia juga lucu. Kamu pasti akan merasa kasihan sekaligus ingin tertawa. Badut yang sama terkenalnya adalah Grog yang bernama asli Charles Adrian Weithach. Dia seorang badut Swiss yang terkenal pada awal abad ke-20. Grog adalah ahli dalam komedi fisik. Dia bisa juggling apa saja mulai dari bola, telur, hingga piring, bahkan golok daging yang sangat tajam. Kamu percaya itu? Dia tidak cuma melakukan juggling, melainkan juga menyeimbangkannya di hidung, dahi, dan bahkan di ujung jarinya sambil berdiri dengan satu kaki. Tapi bukan cuma kemampuan jugglingnya yang membuat Grog terkenal, dia juga musisi yang luar biasa. Dia mahir memainkan banyak alat musik, mulai dari akordeon, biola, sampai piano, dan dia memainkannya dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Bayangkan saja, dia memainkan piano sambil berdiri di atas kepalanya. Percaya atau tidak, Grog juga seorang filsuf. Dia pernah berkata, tawa adalah cahaya yang mengusir kegelapan dari wajah manusia. Dan asal kamu tahu, dia benar. Karena setiap kali menonton pertunjukannya, kamu pasti tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Terlepas dari beragamnya opini, masih banyak badut yang tampil secara profesional di seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka adalah aktor atau komedian yang ingin menghadirkan tawa. Kamu bisa menemukan mereka di berbagai tempat seperti sirkus, taman hiburan, sekolah, mal, dan bahkan rumah sakit. Perkiraan jumlah badut profesional di seluruh dunia berkisar antara 50.000 hingga 100.000 orang. Dan itu belum termasuk para amatir yang juga menekuni seni ini. Kalau tertarik menjadi badut, kamu mungkin perlu mempertimbangkan bahwa 95% badut bekerja paruh waktu dan punya pekerjaan lain untuk menambah penghasilan mereka. Demikian soal badutnya, aku akhiri dulu ya.